Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, kita akan belajar tentang tema. Mari kita simak ya penjelasan dari Ustazah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, muatan pelajaran bahasa Indonesia, SBDP, matematika, dan PPKN. Dan pelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang bahasa Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pertumbuhan yang terjadi pada suatu makhluk hidup ditandai dengan bertambahnya tinggi, besar, dan berat badan. Selain itu, arti dari perkembangan adalah perubahan makhluk hidup ke arah kedewasaan. Pertumbuhan pada manusia biasanya ditandai dengan pertambahan tinggi, besar, dan berat. Pada mulanya, manusia hanyalah seorang bayi yang mempunyai berat 2-3 kg dengan panjang antara 40-50 cm. Selanjutnya, bayi akan tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Orang dewasa mempunyai berat bisa mencapai 50 kg atau 60 kg dengan tinggi 150-170 cm. Setelah tumbuh menjadi manusia dewasa dan mencapai usia tertentu, pertumbuhan manusia akan berhenti dan menjadi orang tua. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, makanan bergizi seimbang. Makanan mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan air. Dan yang kedua adalah kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan berolahraga secara teratur. Yang ketiga adalah rekreasi, istirahat, dan olahraga. Aktivitas rekreasi, istirahat yang cukup, dan olahraga dapat memengaruhi pertumbuhan. Berikutnya adalah pembahasan tentang wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk menggali serta mendapatkan informasi. Kita harus memperhatikan dengan baik informasi yang disampaikan narasumber, sehingga dapat melaporkan hasil wawancara secara baik dan benar. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber tentang suatu hal. Informasi yang didapatkan tersebut kemudian dibuat sebuah laporan. Laporan yang baik harus terperinci sesuai dengan fakta dan mudah dipahami oleh pembacanya atau orang lain. Pembelajaran selanjutnya adalah muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang gerak tari. Contohnya adalah gambar ini, yaitu tentang tari tradisional, yaitu tari tortor. Salah satu unsur dalam tari adalah gerak. Ada bermacam-macam gerak pada tari, meliputi gerak kepala, badan, tangan, dan kaki. Dalam menari perlu dinamika. Arti dinamika adalah segala perubahan yang ada pada sebuah tarian. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Contoh gerak kepala adalah menoleh, mengangguk, dan menggeleng.
Gerak dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gerak dengan tenaga lemah. Artinya, contoh gerak dengan tenaga ringan atau lemah meliputi menggerakkan kedua tangan ke samping, kanan, dan kiri. Gerak memutar badan ke samping kanan. Yang kedua yaitu gerak dengan tenaga kuat. Contoh gerak dengan tenaga kuat meliputi gerakan mengangkat kaki kanan dan gerakan kaki berjinjit. Untuk selanjutnya adalah kita akan belajar tentang muatan pelajaran PPKN. Untuk pelajaran kali ini, apakah kalian tahu tentang sila kedua Pancasila itu berbunyi apa? Nah, sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan rantai yang terdiri atas 4 mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Untuk selanjutnya adalah pengamalan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah pengamalan di lingkungan sekolah. Contohnya adalah menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Yang kedua adalah pengamalan di lingkungan keluarga. Contohnya adalah mencintai, menghormati, dan mentaati nasihat orang tua. Dan yang ketiga adalah pengamalan di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti membantu korban bencana alam, berperilaku sopan kepada orang lain, dan tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. Selanjutnya adalah menghargai perbedaan. Perbedaan dalam kehidupan harus disikapi dengan saling menghargai agar terciptanya kerukunan. Apa kalian tahu apa sih itu manfaat kita menghargai perbedaan? Nah, manfaat dalam menghargai perbedaan itu dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya dapat memberikan rasa aman dan tentram. Yang ketiga adalah terhindar dari perselisihan serta terhindar dari suatu perpecahan. Seperti pada gambar di atas. Nah, yang ada di video ini adalah salah satu bentuk perbedaan agama. Perbedaan agama merupakan hal yang tidak boleh kita permasalahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Kita harus saling menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan agama. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita belajar tentang muatan pelajaran matematika. Apakah kalian sudah siap? Mari kita simak ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang operasi penjumlahan bilangan ribuan. Oke anak-anak, Ustazah mempunyai angka yaitu 4.175 ditambah 3.335 diberi tanda. Setelah itu, mari kita menjumlahkan dari angka paling belakang. 5 tambah 5 ada yang tahu? 5 ditambah 5 adalah 10. Berarti kita menyimpan satu puluhan. Kita menyimpan angka 1, kemudian angka 0 ditulis di bawahnya 5. Setelah itu, 7 ditambah 3 ada yang tahu berapa? 7 ditambah 3 yaitu 10. Lalu simpanan tadi kita tambahkan juga ya. 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11 puluhannya kita simpan satu angka. Lalu kita tulis angka 1. Selanjutnya 3 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 3 sama dengan 4. Lalu simpanan atas ini juga kita hitung ya. Berarti sama dengan 5. Lalu kita beri titik di bawahnya sini. Setelah itu 4 ditambah 3
Ada yang tahu 4 ditambah 3 itu berapa? Nah, 4 ditambah 3 yaitu 7. Berarti 4.175 ditambah 3.335 sama dengan 7.510. Yang selanjutnya adalah operasi pengurangan. Silakan disimak dengan seksama ya. Oke anak-anak, kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pengurangan bilangan ribuan. Yaitu Ustazah mempunyai angka 2.479 dikurangi 1.158. Ada yang tahu 9 dikurangi 8 berapa? 9 dikurangi 8 adalah 1. Dan 7 dikurangi 5 adalah 2. Selanjutnya 4 dikurangi 1 sama dengan berapa? Apakah ada yang tahu? 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang tema 1 subtema 2. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.